sekali apa yang sudah disampaikan oleh Gus Islah di tengah-tengah kita semua sebagai warga Kalipare, yang dimana memaparkan terkait paham radikalisme yang hari ini mulai mewabah khususnya di kalangan masyarakat, yang bahkan banyak orang-orang NU barangkali yang tidak bisa mengidentifikasi ini. Baik, izin Gus Islah, barangkali saya lihat beliau agak terburu-buru, tapi mumpung di Kalipare, panitia tadi pesan ke saya barangkali bisa diberi kesempatan satu atau dua pertanyaan dari audien sebelum mungkin beliau meninggalkan Kecamatan Kalipare. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya, satu atau dua orang. Baik, ada dua orang yang sudah angkat tangan. Mungkin bisa maju ke depan ya Mas ya. Oke, mic-nya sudah ada. Silakan panitia minta tolong untuk diantarkan. Silakan angkat tangan tadi yang dua orang. Oke, Niku. Terus satu lagi, silakan mungkin berdiri. Oke, ini yang di depan sudah pakai baju ansor ya. Oke. Mungkin nanti bisa pertanyaannya dipersingkat, jelas dan padat. Silakan. Sampuna. Sampun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrianto dari pribumi asli Kalipare. Bapak Islah yang saya hormati dan Bapak ulama NU yang saya cintai. Warga NU adalah di negara Indonesia ini adalah NU yang terbanyak penganutnya. Oleh karena itu saya bangga menjadi warga NU dan ingin mati sebagai warga NU. Bapak narasumber yang saya hormati, begitu indah yang telah Anda sampaikan, karena NU ini bisa berdamai dengan lintas agama, lintas budaya, lintas negara, dan lintas-lintas yang lainnya. Bukankah NU ini adalah mengenal 4 mazhab ya? Begitu indahnya bahwa NU itu berdamai dengan lintas-lintas yang lain. Tapi belum tentu NU itu bisa berdamai dengan NU sendiri, dengan tokoh-tokoh NU sendiri. Kadang kita berbeda mata baca, sudah berbeda. Atas nama soliditas NU untuk melawan yang demikian, apa saran Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, di Kalipare ini ada lembaga pendidikan yang namanya MINU, lembaga SMP dan SMA Jenderal Sudirman, itu NU. Tapi survei membuktikan bahwa tokoh-tokoh NU tidak ada yang menyekolahkan anaknya di NU. Atas nama soliditas NU, apa saran Bapak terhadap tokoh-tokoh yang demikian ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Indrianto. Baik, mungkin untuk penanya yang kedua kami persilakan. Untuk yang di depan tadi, silakan berdiri, Mas. Baik, silakan berdiri, Mas. Tidak apa-apa, saya berdiri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dari Kalipare City, Gus Islah. Ngapunten nggih, izin bertanya. Dari yang saya baca, pengalaman Gus Islah hidup di Amerika itu sangat menarik perhatian saya, karena di situ tertulis pernah menggelandang di Amerika nggih. Itu seperti kisahnya Cristiano Ronaldo yang setiap malam itu mengais makanan di McD. Nah, yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama, bagaimana kiat agar pemuda sekarang itu nggak lembek gitu loh. Jadi seperti Gus Islah itu membaca ribuan buku di Amerika hingga menjadi seperti sekarang. Terus yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 sejauh yang tadi disampaikan itu pernah banyak sekali yang dilakukan sampai menangkap ribuan 2000 teroris. Tapi setahu saya teroris paling banyak itu bukan dari kampung seperti ini, tapi dari kalangan pendidikan, dari kalangan kampus, dari kalangan mahasiswa. Karena di sana itu lahir calon-calon pemimpin bangsa. Jadi oleh para teroris itu direkrut. Banyak sekali kumpulan-kumpulan di masjid-masjid kampus itu
merekrut mahasiswa yang pinter-pinter, sehingga kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, dia itu jadi anggotanya. Kalau dia jadi pemerintah, dia bisa menjadi anggotanya. Kalau tidak jadi apa-apa, dibomkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau yang bertanya. Baik, izin Gus Islah, pertanyaannya dari 2 orang, ada 4 pertanyaan. Mungkin tadi NU mungkin bisa menerima perbedaan, tetapi bagaimana dengan internal NU sendiri, kemudian solidaritas keluarga NU yang dimana ada sekolah NU tapi tidak disekolahkan di sekolah NU, kemudian bagaimana kiat agar pemuda tidak lembek, dan yang terakhir apa yang sudah dilakukan oleh Densus terkait teroris ini justru banyak di kalangan yang terdidik, yakni di kalangan mahasiswa. Kami persilakan Gus. Ya, mungkin sudah banyak sih saya ceritakan ya soal perpecahan di tubuh NU, sampai saya kemudian sempat keselip waktu saya bicara di Nganjuk, sehingga saya dianggap menghina Sidogiri waktu itu. Kesalahan saya satu waktu itu tidak menempatkan kata oknum di situ. Padahal yang saya maksud adalah oknum. Karena NU garis lurus itu lahirnya dari alumni sana. Nah, saya salah tidak mengucapkan oknum di situ, sehingga banyak kiai-kiai di Sidogiri Juko gitu, akhirnya saya menyampaikan maaf. Saya salah memang di situ tidak menyampaikan oknum. Tapi memang perpecahan-perpecahan di dalam tubuh NU itu tidak mustahil untuk terus terjadi, karena memang NU ini selalu ingin ditumbangkan, Pak. Selalu ingin ditumbangkan lewat jalur perpecahan-perpecahan itu. Jadi kalau hari ini ada NU garis lurus, NU garis miring dan sebagainya itu, nah ini kan karena bagian dari upaya-upaya perpecahan itu. Bahkan ada beberapa oknum yang mengaku Habib, tapi kerjaannya itu adalah memecah belah orang NU. Banyak sekali. Ini mohon maaf saya katakan oknum. Nah ini banyak, Pak. Ubudiyahnya sama masalahnya, amaliyahnya sama. Bahkan ini, tolong saya harus sampaikan ini. Gak apa-apa kalau sampean itu nggak terima dengan pernyataan saya, ya nggak apa-apa. Sampai banyak orang menganggap Ustadz Abdul Somad itu NU. Padahal dia bukan, dia Ikhwanul Muslimin. Dia adalah Ikhwanul Muslimin dari faksinya Hasan Al-Banna. Amaliyah dan ubudiyahnya sama dengan kita, sama-sama tidak suka kepada Wahabi, sama. Bedanya di mana dengan kita? Dia setuju untuk tetap menjaga tegaknya khilafah. NU enggak setuju dengan khilafah. Ini bedanya. Abdul Somad, oh dia di mana-mana dia berceramah bahwa umat Islam wajib menjaga tegaknya khilafah. Kata siapa? Kata Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain yang disohhikan oleh Adz-Dzahabi. Dia katakan sendiri. Ketika saya ngelawan fatwa ini, apa yang dikatakan? Yang nyerang saya itu adik-adik saya dari NU juga. Karena dia menganggap Abdul Somad itu NU. Bukan, dia Ikhwanul Muslimin. Dia dididik di Mesir, di Al-Azhar di Mesir, untuk menyuarakan agenda-agenda politiknya Ikhwanul Muslimin di sini. Sama seperti partai yang 3 huruf yang warnanya oranye itu. Sama, Pak. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu dengan situasi seperti ini. Seolah-olah kalau ubudiyahnya sama dengan NU, dia maulidan, dia zikir, dia haul, seolah-olah itu pasti NU. Enggak. Kebetulan ubudiyah dan amaliyahnya sama, tapi cita-cita politiknya, harokah siasahnya yang berbeda. NU cita-cita politiknya itu tidak pernah jauh dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai di situ. Yang lain, tegakkan khilafah. Indonesia jadikan negara agama, hukum syariah harus dilaksanakan di Indonesia. Itu cita-cita mereka. Kesehariannya apa? Sama, baca kunut kalau subuh sama, Pak. Nah ini yang membedakan adalah harokah siasahnya, cita-cita politiknya. Nah ketika kita berbicara politik, Pak, jangankan NU, Pak, Islam sendiri terpecah belah itu juga karena politik. Islam sendiri terpecah belah karena politik. Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih sampai hari ini gara-gara politik. Sayyidina Utsman dibunuh sesama orang Islam gara-gara politik.
Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Sayyidina Hasan diracun oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Politik itu memang membutakan dan memecah belah setiap agama atau organisasi apapun, Pak. Kepentingan-kepentingan politik ini. Toreh, gara-gara kepentingan politik, karena gagal tidak menjadikan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir, Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang Mesir. Akibat adanya surat palsu dari Marwan bin Hakam. Ini ditulis tuntas detail oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Lalu yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi bersekongkol dengan Amr bin Bakar At-Tamimi, mengkafirkan Sayyidina Ali. Padahal Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang hafal Quran 30 juz, puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong, sholat sunnahnya tidak pernah ketinggalan, tapi dia dengan teganya mengkafirkan sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah disebut sebagai pintu keilmuan. Dibunuh, Pak. Gara-gara apa? Politik. Nih kan nih. Nah, gara-gara politik itu juga yang memporak-porandakan apapun di seluruh dunia ini. Tapi apakah kita tidak boleh berpolitik? Harus, Pak. Kalau yang mampu silahkan berpolitik. Nih Gus Ainun ini kan nyalek, tak kenapa menepi kedua biaya. Siap, Gus. Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Dia harus berjalan seiring sejalan, saling mengingatkan. Nah, ini penting. Orang Islam, adik-adik yang perempuan, yang laki-laki, yang mampu berpolitik, berpolitiklah. Untuk mengawal produk-produk politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini kata Imam Ghazali. Tapi jangan jadikan Islam sebagai tunggangan untuk mencapai kekuasaan itu, Pak. Jangan. Kesian Islamnya, Pak. Karena kalau sampean nanti jadi penguasa terus sampean korupsi, yang ke bawah itu Islamnya, Pak. Ini kata Ibnu Rushd. Jangan jadikan tunggangan, jangan kau bajak jubah-jubah kesalehan. Jangan kau bajak ayat-ayat itu untuk mempertegas untuk menuju kursi kekuasaan kamu. Ini kata Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Kenapa? Kata Ibnu Rushd, karena kalau kamu berkuasa menggunakan tunggangan agama, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan agama juga. Nih kan nih. Maka kemudian berpolitiklah yang sehat, berpolitiklah yang adil, dan berpolitiklah dengan ilmu pengetahuan. Coba pakai kare, angkot terus jadi anggota DPR malah oleh uang reses cek nyaman. Kapan ketika ada warganya mengeluhkan ada jalan rusak nggak dibetulin nanti. Nah ini jadi betul-betul harus amanah berpolitiknya. Nah politik ini yang kemudian memecah belah mangken nih kah urusan pilpres baik. Urusan pilpres saja, Pak, ini ampun-ampunan kita, Pak. Ini antara kubu sana dan kubu sini. Di PBNU ada kubu ini, kubu itu. Aduh, ampun-ampun kita. Nyerah kita. Dan ini bukan hanya di NU loh. Ini karena direkam, saya sekelumit bercerita di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi. Dan setiap organisasi yang besar itu juga rentan dengan perpecahan-perpecahan. Karena apa? Kepentingan-kepentingan itu akhirnya berjalan di situ. Tapi kalau kita, Pak, jangan lihat PBNU-nya, Pak. Jangan lihat PKB-nya. Jangan lihat Caiminnya, jangan lihat Gus Yahyanya. Yang kita lihat adalah para muassis NU terutama di bawah Mbah Hashim Asy'ari. Itu yang kita lihat. Kita semua adalah anak-anaknya Mbah Hashim. Banser ini 7 juta, Pak. Tentara kita itu 1 juta jumlahnya. Polisi kita itu jumlahnya hampir 700.000, Pak. Masih jauh lebih banyak anggota Banser ini jumlahnya. Kalau NU punya niat jahat terhadap negara ini, kalau punya niat jahat, ngandalin NU aja jadi pemberontak, wah kita selesai, Pak. 7 juta anggota Banser ini. Tapi kan NU nggak seperti itu modelnya. NU betul-betul ingin menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, toleransi. Meskipun Banser jumlahnya 7 juta, tidak pernah digerakkan yang aneh-aneh untuk melawan pemerintah, melawan negara, nggak pernah. Malah ada kelompok-kelompok yang mengaku laskar jumlahnya seuprit, gayanya selangit, jumlahnya sedikit,
tapi berisiknya minta ampun. Ya, mohon izin Bapak. Nah ini soal soliditas, mari kita tetap berkhidmat kepada muassis Nahdlatul Ulama. Soal perbedaan Pak, itu sunnatullah, nggak bisa kita hindari Pak. Bahkan kita di dalam Islam saja bukan hanya persoalan-persoalan fatwa, persoalan-persoalan fikih, persoalan madhab aja, persoalan manhaj, persoalan ijtihad, itu bisa berbeda-beda Pak. Kalau Bapak pernah ke Masjidil Haram, cara sholatnya orang itu beda-beda Pak. Ada yang sendakep, ada yang lurus begini, ada yang sambil netein anaknya, ada yang anaknya itu ada di atas lehernya ini. Jadi kalau ruku itidal itu udah kayak roller coaster gitu, kayak pasar malam. Ada yang sambil baca HP begini Pak, sholat ini. Tahu nggak itu semua? Mereka semua mengaku benar Pak. Jadi perbedaan itu tidak perlu dipusingkan. Yang penting bahwa mereka ini adalah semuanya orang Islam dan semuanya itu berada di Masjidil Haram. Itu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tetaplah kita menjadi orang NU yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Nah, kalau soal tokoh-tokoh NU tapi tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah NU, nah ini saya nggak tahu ini. Ya sekolahkanlah ke NU lah. Mari kita dukung lembaga-lembaga pendidikan NU, Ma'arif dan sebagainya ini. Saya sampai sekarang itu masih sering ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama, masih. Saya selalu seperti itu. Dan meskipun anak saya, nah ini memang repot ini, saya mau cerita. Anak saya itu pernah pernah mondok Pak, setahun di pondok pesantren yang menurut saya NU. Tapi ternyata setelah sampai rumah pas liburan, anak saya laki, dia selalu debat Pak sama saya. Debat dalam soal-soal bacaan sholat, tentang tajwid, itu selalu debat sama saya. Kamu ini saya pondokin ke pesantren itu bukan untuk menjadi pendebat, supaya kamu bisa ngaji, saya bilang. Akhirnya saya keluarkan Pak dari pondok pesantren ini. Akhirnya saya masukkan ke sekolah Muhammadiyah Pak. Nah sampai saat ini masih sekolahnya di namanya Yayasan Panglima Besar Sudirman, tapi Muhammadiyah. Nah jadi urusan ke-NU-an saya godok sendiri di rumah Pak. Nah ini, tapi setidaknya anak saya nggak debat. Saya bilang, kamu jangan biasakan berdebat soal dalil, saya bilang. Kalau kamu berdebat soal dalil, kamu hanya menempatkan Allah sebagai objek sengketa, saya bilang. Nah ini yang, jadi kalau memang bisa disekolahkan ke sekolah NU ya Bu ya, sekolahkan ke NU. Bayar mahal dikit juga nggak apa-apa sebenarnya. Sambil nyumbang gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan giroh kita terhadap ukhuwah Nahdliyah ini betul-betul bisa terjaga dalam bentuk apapun. Bukan hanya dalam bentuk amaliyah yang standar, tapi juga keikutsertaan kita ke dalam sekolah-sekolah NU. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Gitu ya Pak? Udah, kalau urusan lokal saya nggak paham Pak. Tapi saya punya madrasah ya, punya ibtidaiyah di Madura, itu NU. Tapi memang ya santrinya NU semua. Sekolahnya di situ semua. Orang-orang di kampung saya itu sekolahnya di situ. Sekolah dasar negeri itu sengaja kan pagi. Nah siangnya itu ibtidaiyah NU itu sore, siang nih, setelah pulang dari sana. Makanya siswanya ramai sekali. Nah di sini mungkin karena waktunya benturan dengan SD negeri ya, mungkin kebanyakan disekolahin ke SD negeri mungkin. Saya nggak tahu ini pengaturannya, saya kurang tahu. Tapi kalau ibtidaiyah saya yang berbasis NU di Madura, itu sengaja kelasnya dibuka jam 1 Pak, ba'da zuhur. Setelah mereka pulang dari SD negeri, dia kemudian sekolah lagi. Jadi nanti ijazahnya itu 2. Ada SD negeri sama ibtidaiyah Al-Ma'arif. Sengaja itu memang begitu supaya bisa saling mengisi Pak. Ya memang capek anaknya. Tapi memang basis pendidikan di ibtidaiyah saya itu istirahatnya 3 kali. Karena kita sadar mereka sekolah negeri, karena capek, jadi istirahatnya 3 kali di ibtidaiyah di kampung saya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat agar pemuda tidak lembek? Kemudian yang terakhir, apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 sudah menangkap 2000 teroris, tetapi faktanya itu banyak justru di kalangan terdidik, yakni di mahasiswa, kira-kira begitu. Ya, nanti saya cerita soal yang pertanyaan kedua itu. Yang pertama adalah
Saya itu selalu bilang begini, kalau ada ibu-ibu yang perempuan terutama, Islam ini sedang krisis ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan itu ada seorang ahli fikih perempuan yang luar biasa di dunia ini, satu-satunya, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia ini adalah dosen keliling di banyak universitas termuka dan dia satu-satunya ahli fikih perempuan. Jadi fatwa-fatwanya dia itu tentang hukum-hukum terhadap perempuan. Dan umat Islam hari ini lupa dengan akar sejarah bahwa pendiri universitas pertama dalam Islam itu adalah seorang perempuan. Jangan salah. Dan yang harus diketahui juga, ibu-ibu sekalian, hari ini kita tidak punya ahli fikih perempuan yang mumpuni, sehingga apa? Fikih-fikih yang dilahirkan untuk kalangan perempuan ini dibuat oleh laki-laki semua. Nah ini kan sampean kan nggak mau ditipu sama buaya-buaya darat ini kan? Nah oleh karena itu adik-adik yang perempuan ini jadilah ahli fikih perempuan. Kitab yang namanya Adzabul Mar'ah ya, itu ada 38 dengan judul yang sama. Itu semua penulisnya laki-laki, nggak ada yang perempuan penulisnya. Jadi kitab yang menerangkan tentang adab kepada perempuan, tapi semuanya dilahirkan oleh laki-laki, dirembukkan oleh laki-laki, dan dipaksakan untuk dilaksanakan oleh laki-laki kepada kalangan perempuan. Nah makanya ibu-ibu sekalian, kalau kemudian keluar fatwa, awas kalau kamu tidak setuju suamimu kawin lagi, kamu akan masuk neraka. Ya percaya aja yang bikin buaya darat kok. Nah maka dari itu adik-adik perempuan ini harus bisa belajar tentang fikih untuk kalangan perempuan terutama. Ya, ini adik-adik ini yang masih muda-muda ini, yang masih sekolah terutama ini, atau kalau punya anak perempuan didorong. Meskipun saya juga gagal menjadikan anak saya yang perempuan sebagai ahli fikih, dia malah jadi ahli komunikasi dia tapi ya dia concern juga terhadap hal-hal tentang keperempuanan. Jadi anak saya juga memberdayakan perempuan lewat jalur komunikasi dan ahli komunikasinya dia. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, kalau saya dengar, kalau sampean tahu cerita saya yang pernah jadi gembel di New York, tanpa handphone, tanpa uang, tanpa hubungan dengan saudara yang di sini, bisa dibayangkan itu. Selama 7 bulan musim dingin kurang lebih, terkatung-katung di New York, yang saya makan itu sesama gembel itu antri Pak di pintu belakangnya restoran itu. Jadi yang kita mau makan itu adalah sisa makanan orang, yang setengahnya dimakan, setengahnya nggak dimakan. Nah itulah jatah kita. Untung-untungan Pak, hanya demi makanan itu. Jadi sesuai antrian. Jadi nanti ada orang dapur dari restoran itu, next gitu. Selanjutnya datang dikasih. Nanti kita buang yang sudah dicabik-cabik sama orang sebelumnya itu, kita buang, kita makan Pak. Dikasih kertas itu, pakai piring box kertas yang separuh itu. Jadi nggak pakai piring Pak. Kita berangkat. Ya mohon maaf, kalau yang datang itu babi Pak, ya harus dimakan. Mau nggak mau Pak, cuaca dingin itu jarang restoran yang mau ngasih sisa makanannya ke kita. Karena kalau di musim dingin, makanan sisa itu laku Pak, dijadikan makanan ternak. Jadi hanya ada beberapa restoran. Jadi kalau yang datang itu adalah iganya babi, ya harus dimakan. Kalau enggak, mati kita. Nah ini, tapi ya alhamdulillah kejadian seperti ini jarang lah saya 7 bulan itu pengalaman saya hanya sekali. Di salah satu restoran namanya Hard Rock Cafe di New York, di Manhattan itu, dikasih baby ribs. Ya saya makan kentangnya, baby ribsnya itu, iga babinya itu saya kasih ke teman saya makan hanya kentang. Tapi itu ya pilihan yang bukan pilihan. Dan bahkan kalau minggu itu saya ngantri di gereja Bu. Ada namanya gereja di Manhattan di New York itu, di tengah kota New York itu ada nama gereja St. Patrick namanya. Itu kalau minggu ngasih uang $10 sama roti Bu. Nah itu saya ngantri di situ. Apalagi malam Natal gitu. Nah ini pengalaman saya yang hidup di sana itu dengan berbagai situasi yang berbeda sebagai minoritas muslim, memang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Nah ketika
saya merasa bebas dari kehidupan itu, saya kerja di toko buku. Nah, ini yang membuat kehidupan saya sedikit berubah itu. Saya kerja di toko buku, tugas saya adalah membaca buku yang baru terbit minggu itu, sehingga ketika customer datang, pelanggan datang itu, saya bisa bercerita, ini buku tentang apa. Otomatis kalau seminggu itu datangnya 7 buku, saya harus habiskan 7 buku itu dalam 1 minggu, Pak, supaya saya bisa bercerita ke orang. Jadi selama 4,5 tahun saya di Amerika dan kerja di toko itu, kurang lebih sekitar 4.500 buku yang saya baca. Coba. Ya bukunya macam-macam, Pak. Bukunya macam-macam. Bahkan buku yang tidak percaya adanya Tuhan pun saya harus baca. Coba. Nah, ini juga yang menjadi concern saya hari ini. Kenapa? Ketika kemarin saya ke Tunis, ini dunia sudah terbalik, Pak. Nggak apa-apa lah, saya tambahin dikit ceritain. Jadi, ini yang membuat dunia ini terbalik. Ketika saya berangkat ke Tunis, saya transit di Dubai, Pak. Ketika transit di Dubai, saya masuk ke toko buku, saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan barat namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini membuat teori terciptanya alam semesta ini namanya Big Bang Theory. Judul bukunya itu Big Bang Theory and the Making of the Universes. Jadi teori ledakan besar dan terciptanya alam semesta. Buku itu menerangkan begini, bahwa Tuhan itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Alam semesta ini tercipta karena adanya ledakan besar yang diakibatkan oleh hukum fisika namanya mekanika kuantum. Quantum mechanics. Akibat ledakan besar itulah yang tercipta dari energi positif dan negatif, menciptakan kepingan-kepingan yang akhirnya menjadi planet-planet. Kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak ada. Yang ada, kalau memang mau dianggap Tuhan, itu adalah hukum fisika. Namanya mekanika kuantum. Nah, ini kalau saya temukan di Amerika, Pak, buku ini, saya nggak heran. Ini saya temukan di Arab. Yang penduduknya 99,9% Muslim. Coba. Makanya kalau di googling hari ini, lihat angka ateisme. Ateisme ini adalah orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Paling tinggi di dunia itu adanya di Timur Tengah. Dan yang paling tinggi di Timur Tengah itu adanya di Arab Saudi. Coba itu di googling. Ini loh yang saya temukan. Coba bayangkan kalau buku seperti ini dibaca oleh orang yang kurang baca, maka ini kemudian kita semua akan menjadi murtad anak cucu kita nantinya. Saya berangkat ke Tunis, Pak. Di Tunis saya mampir ke kota kecil namanya Bofisha. Ini perbatasan dengan Aljazair. Saya masuk ke toko buku, saya memang cuma ngetes saja. Ya saya beli memang, ngetes tapi saya beli. Lalu saya menemukan buku yang ditulis oleh dokter saraf dari Inggris, Pak. Namanya Richard Dawkins. Ini agak serius ini ceritanya. Judul bukunya adalah The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Apa kata Richard Dawkins itu? Tuhan tuh nggak ada. Tuhan itu diciptakan manusia sebagai alat penakut aja. Padahal nggak ada. Tuhannya manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya 1,5 miliar di tubuh manusia. Ini kata Richard Dawkins, karena dia dokter saraf dia. Kalau jumlah sarafnya kurang, maka manusia yang lahir itu cacat. Karena sarafnya kurang. Kalau manusia itu ditebas lehernya sampai putus, maka manusia 2000% pasti mati. Karena 1,5 miliar itu penyambung antara otak dan organ-organ motorik ini adalah leher. Maka yang menentukan manusia itu menjadi cacat, yang menentukan manusia itu hidup sempurna, yang menentukan manusia itu mati, itu adalah urat saraf. Jadi Tuhan itu urat saraf, Pak. Ada yang melawan? Ada ulama yang melawan ini? Nggak ada. Kenapa? Karena ulama kita semakin menjauh dari ilmu pengetahuan. Kita menjauh dari ilmu pengetahuan sehingga apa? Orang-orang murtad yang menguasai ilmu pengetahuan ini. Maka adik-adik sekalian, generasi Islam masa depan, kembalilah ke ilmu pengetahuan. Berani kita. Lewat apa? Membaca buku sebanyak-banyaknya. Kitab-kitab klasik kita baca. Kitab-kitabnya Ibnu Khaldun, Abu Bakar Ahmad At-Tinawari kita baca.
Itu yang bisa kemudian mempertebal keimanan kita dan kita tidak ketinggalan dalam peradaban manusia ini. Kebaliknya di mana cerita saya? Ketika pulang, saya transit di Berlin, Pak, di Jerman. Anehnya ketika saya masuk ke toko buku di Berlin, di Jerman, yang saya temukan itu adalah tentang sains berbasis Islam yang diambil dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, ditulis oleh seorang ilmuwan Islam dan seorang mufassir dari Tunis, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Ada yang pernah baca? Nggak mungkin. Malah orang Jerman, Pak, yang baca. Coba. Dan setelah saya baca di dalam buku yang terjemahan Inggris ini, saya baca ternyata teori di dalam Al-Quran tentang terciptanya alam semesta ini semua komplit kurang lebih sama seperti teorinya Big Bang, teorinya dari Stephen Hawking. Sama. Bedanya apa? Stephen Hawking tidak percaya adanya Allah, tapi Muhammad Thohir bin Ashur percaya dengan adanya Allah. Menurut Syekh Muhammad Thohir bin Ashur di dalam At-Tahrir wa Tanwir, teori terciptanya alam semesta ini disebut dengan teori al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemisahan. Sama, Pak. Mekanika kuantum itu menurut Syekh Muhammad Thohir bin Ashur adalah energi positif dan negatif yang berbentuk petir dan air hujan. Ini diterangkan dalam Al-Quran semua. Nah, ini adalah perlawanan yang seharusnya bisa disuarakan oleh para ulama, tapi kemudian karena kita tidak menyuarakan itu, karena kita tidak tahu, sehingga kemudian apa yang terjadi? Ajaran-ajaran ateis ini makin populer, Pak, di tengah-tengah kita. Kita selama ini kan sibuk menghitung orang yang masuk Islam. Oh, si artis ini masuk Islam. Bisa ketahuan, Pak, karena ada baca syahadatnya. Tapi orang yang keluar Islam diam-diam tapi KTP-nya masih Islam kan kita nggak tahu. Nah, ini yang kemudian menjadi kepedulian saya. Saya membuat buku sekarang, Pak, untuk melawan Stephen Hawking dan Richard Dawkins ini. Tapi mungkin 1 tahun 2 tahun belum selesai. Karena saya belum puas dengan bukunya At-Tahrir wa Tanwir ini. Belum puas di situ, saya harus mencari banyak sumber lain. Ada salah satu yang saya temukan. Dari tulisan-tulisan dari Ad-Dinawar juga ada, banyak. Tapi ini kan nggak gampang. Termasuk tulisan-tulisan Imam An-Nawawi juga banyak mengetengahkan tentang, termasuk Kitabul Musikal Kabir tulisannya Al-Farabi juga menceritakan tentang teori-teori anatomi, tentang astrologi dan astronomi, banyak sekali. Nah, ini sedang saya kompilasi untuk melawan mereka. Nah, anak muda kita itu seharusnya seperti, ya mohon maaf saya tidak menganggap saya hebat, cuma maksudnya mari kita majukan Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Nggak bisa baca kitab, pondok, bos. Nggak bisa nahu sorof, belajar. Nggak bisa grammar, nggak bisa tata bahasa Arab, baca Ajurumiyah, Ibnu Ajurum. Ada banyak semua, tinggal diajarin ke Gus Ainun. Ini loh, kemana anak muda kita? Ulama kita juga nggak ada, ulama kita malah sibuk berpolitik sekarang. Ini mohon maaf, mari kita kembalikan kejayaan Islam ini lewat ilmu pengetahuan. Anak-anak muda kita sekarang percaya Islam itu musik itu haram karena dia tidak pernah mempelajari Islam dari sisi ilmu pengetahuannya. Tahu ceritanya musik yang saya ceritakan tadi, Al-Aghani nama kitabnya. Setelah itu muncul seorang ahli musik yang mengumpulkan musik-musik dari kalangan umat Islam, namanya ulamanya Syekh Mas'ud Al-Mausuli. Setelah itu kemudian dibuatlah bukunya oleh Al-Kindi, notasi dasar tentang musik. Nggak komplit, oleh Al-Farabi disempurnakan. Dia menulis kitab Al-Kitabul Musikal Kabir. Nah, Kitabul Musikal Kabir ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ditulis dengan judul De Ortu Sintiarium. Buku inilah kemudian yang melahirkan musisi-musisi dari Eropa seperti Mozart, Johann Sebastian Bach, dan Beethoven, Pak. Ini semua dari Islam, bos. Adik-adik tahu nggak yang menciptakan angka 0 itu orang Islam? Namanya Al-Khawarizmi. Itu yang menciptakan angka 0 itu, yang dalam matematika ini. Itu orang Islam, namanya Al-Khawarizmi. Di Andalus nyiptainnya.
Coba, ini Islam ini. Kalau Bapak Ibu sekalian apa ditapai, tape. Jepun kalau kata orang sini apa? Tape. Itu tahu nggak yang menemukan teori itu? Namanya Jabir Ibnu Hayyan, yang oleh UNESCO dinobatkan sebagai bapak kimia modern karena dialah yang menemukan teori fermentasi dan teori oksidasi, penguapan. Itu orang Islam, Pak. Yang menemukan jarak bulan dan matahari itu namanya Ibnu Sina, nggak pakai alat. Dan jarak itu presisi dipakai sampai sekarang. Nggak ngecap ini. Saya berani ngomong gini, ini direkam loh. Kalau saya bohong, saya pasti diserang oleh banyak orang. Kita harus kembali ke Islam yang model begini. Jangan lagi kita bicara soal politik. Kalau ingin menegakkan Islam, harus tegakkan khilafah. Udahlah, kita udah paham. Ini hanya soal kekuasaan. Islam itu pernah menguasai Eropa 600 tahun, Pak. Nggak ada warisannya. Malah masjid dijadiin gereja semua itu di Eropa itu. Nggak ada, Pak. Nah, ini gambaran bagaimana generasi muda kita itu harus betul-betul punya keyakinan bahwa Islam ini dan bangsa ini bisa dimajukan dengan ilmu pengetahuan. Peradaban manusia kemudian harus betul-betul dikawal dengan ilmu pengetahuan. Peradaban manusia ini, Pak, ini peradaban manusia ini nggak bisa di-stop dengan halal dan haram. Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri. Ini sekarang produsen handphone namanya Huawei di Cina itu, dia sudah memikirkan handphone masa depan, itu chipnya ditaruh di kepala, Pak. Jadi besok itu, kalau mau nelpon, saya tinggal ngomong istriku. Langsung terkonek ke dia, ke kepalanya dia. Nanti tinggal ngomong aja sendiri kayak orang gila. Tanpa unit, Pak. Ini sedang dikembangkan embrionya, prototipenya oleh Huawei di Cina. Lah kita mana mungkin mikirin kayak gini, kita masih mikirin tuker tambah di counter-counter itu. Ini kita hari ini, kita tidak berkompetisi akhirnya, karena kita betul-betul sibuk dengan perdebatan-perdebatan receh. Sementara semuanya punya dalil, dan semua menganggap dalilnya yang paling benar. Udahlah, hal-hal yang bersifat sawabit nggak usah didebatkan. Yang harus kita akselerasikan ke depan adalah hal-hal yang bersifat mutaghayirat. Nah ini harus terus, adik-adik sekalian baca, ikro terus. Saya itu sampai hari ini 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Ini ada ajudan saya mana? Saya kehilangan ajudan saya terus. Dia tahu itu. Saya kalau di mobil itu, Pak, saya baca, Pak. Yang dibaca oleh saya ini bukan hanya buku Islam, bukunya Kristen pun saya baca. Ketika saya mencari tahu tentang terciptanya alam semesta, otomatis saya harus buka Injil, Pak, Alkitab, surat Genesis tentang teori penciptaan, supaya berimbang otak saya. Nah ini hal-hal seperti ini, Pak. Udahlah, jangan bicara buku lah, kalah sampean sama saya. Cek sombong lah. Tapi memang jujur, Pak, saya bisa bicara seperti ini. Ini memang betul-betul hidayah dari Allah menurut saya. Bukan karena apa? Bukan karena saya banyak baca, Pak. Jadi kalau saya ngomong itu datang sendiri ini. Nah ini karena banyak baca, adik-adik sekalian. Yang kedua tadi pertanyaannya? Yang kedua dengan jumlah teroris yang jumlahnya 2000 kalangan mahasiswa. Nah itu lebih banyak. Saya mau cerita sedikit tentang ini. Ada anak muda dari Trenggalek, namanya Zefrizal. Dia ini adalah juara Olimpiade Matematika di Ukraina, juara 1 waktu SMA. Lalu kemudian dia diterima di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran tanpa tes, karena saking pinternya anak ini. Namanya Zefrizal. Tahun 2015 dia memutuskan untuk berangkat ke Suriah, bergabung bersama ISIS, Pak. Berangkat dia. Orang tuanya kehilangan, Pak, yang di Trenggalek, Pak. Hilang anak ini. 2018 temannya ngirim foto lewat WA ke keluarganya di sini, pahanya sudah putus sebelah kanan. Fotonya ada, Pak, saya nyimpan di HP saya. Sudah putus, Pak. Nah kemarin saya mendengar kabar dia ada di Benghazi, di Libya. Saya berangkat ke sana untuk mencari anak ini.
Saya punya keyakinan anak ini kalaupun belum sadar, insya Allah bisa saya sadarkan. Tapi ternyata setelah saya datang ke Benghazi, ke perbatasan Libya dan Tunis, ternyata anak ini sudah mati di Rokko katanya, di pertempuran terakhir antara pasukan Kurdi dengan ISIS. Karena dia kakinya hanya sebelah, sehingga dia tidak bisa melompat ke truk yang akan menyelamatkan dia via Idlib ketika itu. Ceritanya gitulah. Temannya ini orang Tanzania. Nah ini yang terjadi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, terorisme ini tidak hanya menyasar orang miskin, dia juga bisa menyasar orang kaya. Terorisme tidak hanya menyasar orang yang pintar, tapi juga menyasar orang yang bodoh sekalian. Artinya apa? Segmentasi ini, sasaran dari kelompok-kelompok teror ini tidak melihat kelas sosial atau kelas ilmu pengetahuannya. Orang kaya maupun orang pintar bisa kena kalau ternyata dia tidak bisa memainkan nalar sehatnya. Ini kuncinya di sini, Pak. Kuncinya ada di kepala. Kalau kita punya kesadaran bahwa tidak mungkin agama Islam ini diturunkan Allah untuk saling membenci, apalagi membinasakan orang yang lain. Tidak mungkin. Justru Islam ini diturunkan oleh Allah supaya manusia tertib, supaya manusia bisa berakhlakul karimah, dan supaya Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Oh, Islam ini diturunkan supaya orang Islam ini bisa membunuh orang lain. Nggak mungkin, Pak. Ini logika dasar. Agama ini justru diturunkan oleh Allah untuk memberikan kedamaian, membuat ketertiban, supaya manusia menghargai manusia lainnya. Makanya rahmatan lil alamin itu selalu melekat. Nah ini kuncinya, Pak. Kalau Bapak mau tahu, yang berangkat ke Suriah kemarin itu rata-rata orang kaya, Pak. Ada petani sawit di Riau menjual asetnya dapat duit 13 miliar. Berangkat, Pak, ke sana. Hari ini nggak ada. Bapaknya sudah mati, anaknya sudah besar, istrinya hari ini berhubungan dengan anaknya itu. Ini cerita benar di Al-Roj nama campnya. Jadi orang Indonesia hari ini terdampar di 3 kamp pengungsian di Suriah. Ada Al-Khol, ada Al-Roj, dan ada Idlib. Nama tempatnya itu. Ada juga pilot, Pak, menjual asetnya di Jakarta, dapat duit 7,3 miliar. Berangkat. Ini kan orang-orang kaya ini, orang-orang pintar. Tapi terpengaruh. Kenapa? Karena akal sehatnya tidak bisa dipakai. Dan hari ini orang-orang pintar ini kemudian terpengaruh oleh ajaran ini dan masuk ke BUMN. Alhamdulillah, saya sempat ngomong kemarin soal Kementerian Keuangan. Ternyata Kementerian Keuangan sudah sejak tahun 2016 sudah melakukan gerakan pemulihan ini. Jadi bahkan sempat stan Sekolah Tinggi Administrasi Negara itu sempat dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi ini, hingga akhirnya oleh Bu Sri Mulyani dibuat istilahnya apa ya, sampai 1 tahun itu dikosongkan, Pak, supaya ada gap, supaya ada jarak. Istilahnya itu moratorium. Jadi 1 tahun tidak menerima murid baru, untuk menyelesaikan yang ini dicuci otaknya supaya keluarnya benar. Nah barulah kemudian menerima murid baru 2 tahun berikutnya. Nah ini adalah cara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah Kementerian Keuangan bekerja sama dengan kami dan juga melibatkan saya untuk melakukan bersih-bersih di dalam, Pak. Karena ternyata, Pak, orang-orang yang korupsi di Kementerian Keuangan ini punya pikiran mereka halal mengkorupsi uang Kementerian Keuangan karena itu bagian dari ghanimah. Dianggap sebagai harta rampasan perang. Jadi mereka nggak menyesal, Pak, korupsi, Pak. Nah ini kelompok-kelompok seperti ini yang sekarang itu dibersihkan oleh Bu Sri Mulyani. Alhamdulillah, akselerasi moderasi beragama di Kementerian Keuangan hari ini sudah betul-betul bisa dipercaya. Termasuk dulu, Pak, LPDP, beasiswa ke luar negeri, itu salah satu pertanyaan kepada pesertanya dulu ya. Ketika ditanya, apakah kamu tahlilan? Ketika dia menjawab iya, LPDP-nya tidak disetujui, Pak. Itu zaman dulu loh. Itu tahun 2012 masih seperti itu. Hari ini justru banyak teman-teman dari Nahdlatul Ulama
yang terlibat menjadi pewawancara di LPDP. Ini langkah Bu Sri Mulyani harus betul-betul diapresiasi. Saya kaget juga kemarin, saya sempat nyerang mati-matian, ternyata di Kementerian Keuangan semuanya sudah berubah, dan teman-teman NU juga sudah memiliki beasiswa dari LPDP, banyak sekali. Nah, ini yang bisa saya berikan untuk kita semua. Mari kita saling jaga. Kalau ada teman kita yang aneh-aneh, bentar-bentar ngafir-ngafirin, bentar-bentar ngaram-ngaramin, ya sambil dilihat aja, celananya udah mulai naik dikit, jenggotnya sudah mulai nyebelin. Nah, ini tolong mulai diingatkan, jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham takfir. Memang Pak, ciri-cirinya bukan hanya cingkrang, bukan hanya jenggot. Orang NU yang cingkrang dan jenggotan itu banyak Pak, banyak sekali. Paman saya itu Pak, cingkrang, jenggotan, tapi NU banget, tukang mimpin tahlil bahkan. Nah, ini banyak yang begini. Cingkrang itu bukan berarti cingkrang. Kalau pakai sarung itu begini Pak, kalau pakai celana dia maunya yang 3/4, karena dia biasa pakai sarung soalnya. Nah, di Madura itu, di jenggotnya segini, ya dia NU. Nah, artinya ciri-ciri orang seperti ini jangan terpaku di cingkrang dan berjenggotnya, tapi di otaknya. Dan ketika dia sudah mulai aneh-aneh, dia sudah mulai mengasingkan diri, dia sudah gemar mengkafir-kafirkan orang, nyalah-nyalahin orang, udah mulai sibuk menghitung dosa orang, sudah mulai gelisah dengan perbedaan. Nah, ini tanda-tanda Pak. Ajak diskusi aja, jangan dijauhi. Ajak diskusi, bukan berdebat ya. Bongkar cara beragama dia dengan nalar berpikir, rasionalitas berpikir. Karena begini Pak, kita semua ini menjadi Islam karena lahir dari orang tua beragama Islam. Dan kemudian perbedaan di dalam tafsir itu jangan kemudian dianggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Orang yang memiliki tafsir yang berbeda pasti salah. Nggak boleh kayak gitu Pak. Perbedaan-perbedaan tafsir di dalam Islam itu sunnatullah Pak. Kita sudah punya 4 madhab, kita juga punya banyak manhaj, kita juga punya banyak ijtihad. Sungguh mustahil perbedaan-perbedaan tafsir itu tidak terjadi. Bahkan tafsir Al-Quran itu jumlahnya Pak kurang lebih sekitar hampir 800 Pak. Kita tahunya kan hanya tafsir Kemenak saja, padahal ada tafsir Muhammad As'ad, ada tafsir Sirajuddin, ada tafsir juga yang dibuat oleh orang barat namanya William Montgomery Watt. Sampai orang non-Islam juga bikin tafsir Pak. Artinya kita kalau mau membaca tafsir Al-Quran pun berbeda-beda tafsirnya, baik dalam tinjauan linguistik maupun historik. Jadi memang kita, ya ini adalah bagian dari diskursus keilmuan di dalam Islam. Ini yang tidak bisa kita hindari, tergantung kita meyakini yang mana. Artinya ketika kita meyakini salah satu tafsir, jangan kemudian mengkafirkan tafsir yang lain. Itu yang paling penting. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Udah jam 10. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus Islah, barangkali mau closing statement? Oh, nggih. Siap. Terima kasih untuk seluruh hadirin. Demikian 2 penanya, 4 pertanyaan sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Mulai dari awal hingga akhir sekitar 2-3 jam ini. Sementara singkat yang bisa saya simpulkan sesuai dengan pemahaman sederhana saya begini. Apapun yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir mengenai terorisme, kemudian identifikasi di lingkungan sekitar, baik di kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat, dan lain sebagainya, saya kira itu semua tidak akan bisa diidentifikasi, atau bahkan kita secara pribadi tidak bisa mawas diri dan memahami apakah yang lewat di TikTok saya ini yang dengan musik mendayu-dayu, dengan quote-quote yang seolah-olah menyejukkan hati, ternyata itu adalah paham Wahabi Salafi, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu semua? Kuncinya adalah belajar. Kuncinya adalah memperbanyak ilmu pengetahuan, khususnya yang masih generasi muda, mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan, menyongsong untuk keberadaan NU hingga 1000 tahun, 2000 tahun, hingga 3000 tahun yang akan datang dan seterusnya. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada kurang lebihnya selama membersamai diskusi kita di Kecamatan Kalipari ini, wabil khusus kepada baik seluruh hadirin maupun Gus Islah, apabila ada kurang lebihnya dalam beberapa penyampaian atau membersamai diskusi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu hal mungkin di akhir,
Banyak orang yang minim berpikir tapi maksimal menilai. Nah, ini saya juga mengutip dari salah satu pemikir filosof barat. Nanti mungkin teman-teman bisa cari juga. Baik, untuk malam ini biar kita nggak tegang karena kayaknya banyak yang ngantuk, kita tes dulu dengan jargon NU biasanya ya. Kita coba dulu. Udah siap? Siap. Oke. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Santri, darah kiai, Derek Kiai. sampai mati. Tepuk tangan untuk kita semua di malam hari ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.